Pagi hari yang cerah di sebuah danau. Terlihat 3 orang perempuan dari Palang Merah Indonesia yang bernama Mila, Puput, dan Gendis, yang sedang akan berangkat ke perkampungan. Tetapi mereka masih menunggu 2 orang lagi yang menjadi penggali kubur, bernama Asep dan Deden. Tak lama kemudian Deden dan Asep pun datang. Setelah semuanya berkumpul, Mang Yusuf pun mendayung perahu itu untuk sampai ke perkampungan yang berada di seberang sana. Sampailah mereka di tepian. Mereka melanjutkannya dengan berjalan kaki. Terlihat di sekelilingnya terdapat pohon-pohon yang begitu tinggi, besar, yang menjadi ciri nuansa magis yang begitu kuat. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di perkampungan. Nampak begitu sepi. Mang Yusuf membawa mereka ke tempat yang dimana ada warga yang sedang mencatat warga yang masih hidup dan yang telah meninggal. Lalu Mang Yusuf membawa mereka ke satu tempat yang penuh dengan warga yang terkena wabah. Selanjutnya Mang Yusuf pun membawa mereka semua ke tempat jenazah. Setelah selesai, Mang Yusuf membawa mereka ke tempat yang seadanya untuk mereka beristirahat. Sedangkan Asep dan Deden tinggal di gubuk yang dekat dengan pemakaman. Apakah serem ya kalau malam hari? Biar gak ribet, kita panggil aja 3 Sri Kandi PMI. 3 Sri Kandi PMI itu mulai membereskan dan mempersiapkan obat-obatan untuk mengobati warga. Pada malam hari, Asep dan Deden menggali kuburan. Ketika Asep beristirahat, kemudian Asep menyuruh Deden, "Den, geus cicing heula, keureun heula atuh, ke dituluykeun deui." Deden bersikeras untuk terus menggali kubur. Lalu Asep pun dengan nada lantang, "Deden, cicing heula, sok gradengikeun aya sora naon ieu, eureun heula ka dieu." Mereka berdua mendengar siulan para warga yang masih selamat. Bukannya nggak boleh ya siul di malam hari. Kembali pada 3 Sri Kandi PMI, di mana Puput malam hari yang berkeliling ke kamar para warga untuk mengecek. Sedangkan di tempat lain, Mbak Gendis yang sedang melaksanakan sholat, ia mendengar ketukan di jendela. Setelah Mbak Gendis selesai sholat, ia mengecek ke sekeliling ruangan itu untuk mengetahui apa yang tadi terdengar olehnya. Apakah kalian melihat apa yang ada di jendela? Setelah dirasa semuanya baik-baik saja, Mbak Gendis hendak melepaskan mukenanya. Ketika mukena itu akan dilepas, terlihat di hadapan dirinya ada sosok yang berwujud seperti Pak Gendis pun seakan tergesa-gesa melepaskan mukena itu untuk melihat apakah benar ataukah salah. Kembali pada Asep dan Deden, di mana mereka tengah tertidur. Lalu Asep terbangun karena mendengar suara ketukan, lagi-lagi ketukan. Asep mencoba membangunkan Deden, namun Deden tidak terbangun. Akhirnya Asep berniat untuk mengeceknya sendiri. Yang melangkah ke depan pintu lalu membukanya dan melihat tidak ada siapa-siapa. Asep melanjutkan langkahnya menuju pemakaman untuk menyalakan obor. Obor pertama ia nyalakan. Obor kedua pun dinyalakan. Dan seterusnya sampai di mana ketika ia menyalakan obor, di belakang Asep sudah ada sosok yang sedang berdiri.
Lalu Asep dikagetkan oleh kedatangan Deden yang memakai jubah putih menyerupai pocong. Lalu Asep berkata, "Oh, ngeruaskeun aing wae ari maneh." Dan akhirnya Asep dan Deden kembali untuk melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu.